Pendampingan yang kami hormati pendamping desa Pamentengan, yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta yang kami hormati dan kita banggakan Bapak Camat Marsu yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati juga kita banggakan Bapak Tenaga Ahli Kabupaten Pak Gadar, alhamdulillah terima kasih Pak sudah hadir. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD Desa Pamentengan yang alhamdulillah juga sudah hadir. Bapak Babin Kantipmas yang alhamdulillah sudah hadir. Juga yang kami hormati pendamping Desa Pamentengan yang alhamdulillah baru detik ini saya lihat Pak Camat Momar, mungkin sudah baru ya. Ini pelanjutnya Ibu Ika yang kemarin, Ibu Ika PLKB, Ibu Jana yang alhamdulillah tidak asing lagi, yang selalu setia mendampingi para kader kita ya. Juga para kepala dusun yang saya banggakan, juga para tamu undangan yang tidak sempat saya sebut satu persatu, yang alhamdulillah sempat hadir semua. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini sekalipun kita di Rembuk stunting. Ya, sebenarnya saya lihat di jadwal saya di tetangga desa semua lihat dan alhamdulillah mungkin pertama sudah membuka lebar. Saya lihat ini sering hampir setiap waktu kita membahas stunting.
ya hampir, dan di mana-mana ini dibahas. Ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan hikmah daripada musyawarah rembuk stunting ini di Desa Pak Bentengan yang tadinya 47 kalau tidak salah, malah bertambah lagi, bertambah 60 ya, jadi sudah 60 sekian. Ya ini yang divalidasi. Ya, ini di lokasi pada saat posyandu, pada saat anak-anak balita ini ditimbang atau diukur ketinggian berat badan, tidak semua sama. Maksudnya tidak sama dengan ada yang tenang, ada yang bergerak, ada yang ini. Mungkin pada saat bergerak ini yang mungkin pas pengukuran itu yang tidak pas. Ya karena kenapa? Sangatlah sia-sia dana pemerintah yang kita kucurkan sebesar-besar ini, termasuk yang sudah terlaksana sekarang macam PMT, yang mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. PMT ini juga mungkin sangat baik untuk anak kita, pasti dibantu daripada dibuang sih. Ya itu tadi mungkin sedikit ingatkan para kader-kader posyandu untuk lebih fokus pada saat melaksanakan penyimpangan ya. Ya, saya insya Allah apa yang bagi anak-anak atau ibu-ibu yang harus datang membawa pada semua ya. Karena setiap waktu dibahas ini stunting, tapi tetap juga masih ada ya. Jadi ini bukan saja tugas kepala desa, termasuk kacamata kepala desa juga merangkap kepala desa Marumpa ya. Insya Allah mungkin sebentar jam 8 kita ada Bismillahirrahmanirrahim, rembuk stunting Desa Pak Bentengan dalam pencegahan dan penurunan stunting tingkat desa menuju Maros Zero Stunting Desa Pak Bentengan dibuka dengan resmi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Maros, Pak Badar, yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita untuk selalu membersamai kita di seluruh kegiatan-kegiatan di desa. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pak Bentengan beserta seluruh jajaran perangkat desa. Kemudian yang kami hormati Ketua BPD Desa Pak Bentengan beserta seluruh jajaran anggota yang hadir. Kemudian yang kami hormati Bapak Babin Kamtipmas Desa Pak Bentengan. Yang kami hormati Bapak pendamping desa. Nah, tadi sudah sempat disinggung Pak Desa bahwa beliau ini adalah pendamping desa penggantinya Ibu Ika, ya. Ada dari puskesmas juga, tugas di Kecamatan Simbang, sekarang bertugas di Kecamatan Marusu menggantikan Ibu Ika. Semoga bisa bekerja sama dengan baik. Yang sempat hadir, yang sudah senantiasa hadir bersama PKK, kader DKD yang sempat hadir, dan semua, sehingga alhamdulillah kita masih bisa berkesibukan yang sangat luar biasa Pak Desa. Ya, di bulan ini saja, di awal-awal bulan Juli, kita akan setelah kemarin kita melaksanakan peringatan HUT Bayangkara yang ke-78, besok kita akan melaksanakan kegiatan hari lahirnya Kabupaten Maros yang ke-65. Tentu di hari ada juga kegiatan-kegiatan yang lain. Seperti kita hari ini, tadi juga sudah banyak disinggung oleh Pak Desa bahwa stunting ini sekarang menjadi kebijakan nasional, ya. Artinya penanganannya itu bukan hanya kita di desa ini saja yang bertindak, tetapi dari pusat juga sudah ada step langkah-langkahnya untuk pencegahan penanganan stunting ini. Dari 258 kasus yang ada di Kecamatan Marusu, ini saya bicara data per Februari, ya, karena kan ada juga data di Juni yang sementara divalidasi sekarang. Ya, jadi dari 258 kasus stunting di kasusnya ada di Pak Bentengan. Ya. Bukan di paling tinggi, tetapi
hampir ya. Yang tertinggi sekarang ada di Somalia 76 kasus stunting. Apa faktor determinannya atau faktor penyebabnya? Nah, ini yang mungkin kita tidak tahu ya Bapak Ibu sekalian, kenapa sampai kasus stunting ini tidak berhenti ya. Bahkan dari hasil underway ya di berikutnya, tetapi saya mohon divalidasi baik-baik hasilnya. Dari 45 kasus stunting, ada juga Ibu Aminah, ada di Desa Pabentengan. Ini saya rinci satu-satu ya, apa penyebabnya atau faktor-faktor determinannya. Satu balita dari 45 itu ada memang penyakit cacingnya, artinya memang yang menyebabkan stunting ya, menyebabkan tidak bertumbuh dengan baik. Ini menjadi perokok pasif. Jadi saya sampaikan gini, Bapak Ibu sekalian, terutama tokoh-tokoh masyarakat, saya tidak larang merokok, silakan, tetapi jangan di dekat-dekatnya balita, apalagi balita yang pelaksanaan rencana kegiatan intervensi penurunan dan pencegahan stunting yang dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan lintas sektor dan tokoh masyarakat. Hadirin dan peserta rumah stunting yang saya sudah kenal untuk mengatasi stunting. Yang pertama, perbaikan stunting adalah sebelum usia anak 2 tahun atau masih dalam kandungan. Sebelum hari pertama kehidupan. Untuk itu, ibu hamil sudah harus menjaga asupan gizinya selama hamil agar tidak melahirkan bayi-bayi yang terlalu stunting. Kemudian berikan ASI. Dari Kader Posyandu Corowadi ingin menyampaikan masalah kursi sama meja tidak ada. Baru timbangan masih yang dari desa penimbangan dari dari rumah warga kita pakai. Cuma dari dana desa, bukan dari puskesmas. Kalau mau pengukuran itu kita kadang susah. Di pengukuran tinggi badan. Oh, yang masih yang itu. Bagaimana cara menimbangnya kader posyandu yang mau diperhatikan? Ini yang lama prosesnya, 1 bulanan, sehingga ini ketika itu lama, nanti ketika kembali ke desa butuh validasi lagi dari hasil BPJS, divalidasi lagi. Saya berharap seperti ini sebetulnya yang saya bayangkan. Data setelah dari posyandu ini sudah data yang valid. Nah, ketika sampai ke BPJS tidak perlu lagi validasi gitu. Nah, ini kan data yang kembali ke desa. Ini kita butuh lagi validasi sehingga baru kita butuh waktu. Baru kita tahu ada berapa yang stunting. Dari 62 ini ternyata masih butuh divalidasi dulu pada saat. Baru kita belum tahu ada berapa sebetulnya. Kayak begitu. Nah, supaya ada penanganan secara tepat dan langsung, bagaimana kalau proses data ini kita persingkat seperti itu. Nah, ini kita butuh diskusikan bersama antara kader, desa dengan pihak-pihak yang ada seperti itu. Kayak begitu. Proses data ini yang kita mau peringkat seperti itu. Data itu supaya valid yang kita dapat, mungkin perlu petugas gizi 1 di desa ini. Itu yang paling ini. Jadi, tapi bukan dari puskesmas yang memang betul-betul mungkin bisa dibiayai atau diinikan oleh desa itu sendiri. Kalau memang kita mau yang valid, betul-betul data yang valid. Kenapa? Karena pertama, kalau petugas gizi sendiri itu baru dilihat datanya itu sudah tahu, belum diinput mereka sudah tahu ini salah atau tidak. Karena memang itu perlu kemampuan tersendiri dalam hal penginputan. Kemudian perlu juga kader itu memang mahir. Dia mahir dalam terutama itu mengukur
balita bagaimana mereka yang balitanya itu nangis apa itu punya keahlian tersendiri pada saat dia mengamuk langsung kita tekan atau dia apa dia makin dibiarkan saja dulu tenang, biarkan tenang, kita tahu kunciannya di mana, itu kan di lutut. Itu harus 2, misalnya yang diukur panjang badannya itu sudah ada yang biarkan saja dia tenang, ketika dia tenang kunci dia punya lutut di situ, baru itu harus cepat dan lincah, itu seperti itu. Nah bisa nanti kita juga adakan pelatihan kadernya dalam hal pengukuran atau antropometrinya gitu. Nah, seperti itu. Tapi mohon maaf sebelumnya mungkin saya ingin dulu menyampaikan di sini kira-kira apa sih kegiatan-kegiatan kita yang mungkin nanti sasaran-sasarannya. Sasaran-sasarannya tadi sudah ada masalah ini. Nah, ibu hamil cake itu tidak didapatkan pada serta-merta pada saat dia hamil. Sebenarnya itu bisa dirunut ke belakang ketika dia remaja putri dan dia jadi calon pengantin itu dulu. Nah, untuk yang tablet tambah darahnya untuk diberikan kepada remaja putri kita ini yang masalahnya minum atau tidak. Kita kan sudah berikan di SMP SMA.